Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Penny Luri Biliana dengan NIM 857041931. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Bandar Lampung. Di video kali ini saya akan menampilkan praktikum pertumbuhan dan perkembangan pada perkecambahan. Langkah pertama ada alat dan bahan. Yang pertama ada kacang hijau. Lalu yang kedua ada cup. Lalu berikutnya di sini ada air. Setelah itu yang kelima ada kertas. Kemudian ada kapas. Lalu ada gunting dan ada spidol. Dan yang terakhir yaitu ada double tip. Pertama-tama kita siapkan 2 cup gelas yang bertuliskan A dan B. A untuk metode penanaman di tempat yang terang, sedangkan B untuk metode penanaman di tempat yang gelap. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah memasukkan kapas ke dalam cup A, lalu ke dalam cup B. Setelah kapas sudah dimasukkan, langkah berikutnya yaitu memasukkan kacang hijau ke dalam cup A dan cup B. 1 cup berisikan 10 biji kacang hijau. Begitu juga dengan yang B yang berisikan 10 biji kacang hijau. Lanjut ke tahap berikutnya yaitu menyiram biji kacang hijau yang ada di cup A dan menyiram juga biji kacang hijau yang ada di cup B. Selanjutnya, penempatan penanaman di tempat gelap. Kita mencari tempat gelap untuk cup B. Lalu, langkah selanjutnya kita mencari penempatan untuk penanaman di tempat yang terang. Pada hari pertama pengamatan, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang belum mengalami perkecambahan. Lalu, pada hari pertama pengamatan, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap belum juga mengalami perkecambahan. Pada hari kedua, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang sudah mengalami perkecambahan sebanyak 1 biji. Sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap belum mengalami perkecambahan. Di hari ketiga, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang sudah mengalami perkecambahan sebanyak 6 biji. Pada hari ketiga, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap sudah mengalami perkecambahan sebanyak 5 biji. Di hari keempat, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang mengalami perkecambahan sebanyak 6 biji. Sedangkan di hari keempat, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap mengalami perkecambahan sebanyak 7 biji. Namun yang membedakan keduanya adalah panjang radikula biji kecambah di tempat gelap daripada di tempat terang. Pada hari kelima, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang mengalami perkecambahan sebanyak 7 biji. Sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap mengalami perkecambahan sebanyak 7 biji. Namun yang membedakan adalah panjang radikula biji kecambah di tempat gelap lebih panjang daripada di tempat terang. Pada hari ke-6, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat terang mengalami perkecambahan sebanyak 7 biji. Sedangkan di hari ke-6, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap mengalami perkecambahan sebanyak 10 biji. Namun yang membedakan keduanya adalah panjang radikula biji kecambah di tempat gelap lebih panjang daripada di tempat terang. Pada hari ke-7, kacang hijau yang diletakkan di tempat terang mengalami perkecambahan sebanyak 9 biji. Sedangkan di hari ke-7, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap mengalami perkecambahan 10 biji.
Namun yang membedakan keduanya adalah panjang radikula biji kecambah di tempat gelap lebih panjang daripada di tempat yang terang. Di hari ke-9, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang mengalami perkecambahan sebanyak 9 biji. Sedangkan di hari ke-8, biji kecambah yang diletakkan di tempat gelap mengalami perkecambahan sebanyak 10 biji. Namun yang membedakan keduanya adalah panjang radikula biji kecambah di tempat gelap lebih panjang daripada di tempat yang terang. Dari pembelajaran praktikum kali ini, kesimpulannya adalah bahwa pengaruh matahari sangat besar pada perkecambahan biji, yang akan mempengaruhi morfologi biji tersebut. Itulah cuplikan video singkat terkait video praktikum pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.